Bertemu lagi dengan Ilum Tour Channel. Kali ini saya akan membahas tentang Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu gunung berapi aktif yang ada di Indonesia, tepatnya Jawa Timur, dan meliputi 4 kabupaten, yaitu Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang. Sebagai gunung berapi yang masih aktif, Bromo jadi tujuan wisata terkenal di Jawa Timur dan hampir tidak pernah sepi setiap harinya. Statusnya yang masih aktif membuat Gunung Bromo punya daya tarik tersendiri di mata wisatawan. Ketinggian Gunung Bromo 2.392 meter di atas permukaan laut, dan memiliki bentuk tubuh bertautan di antara lembah dan ngarai dengan dikelilingi kaldera atau lautan pasir seluas kurang lebih 5.300 hektar. Gunung Bromo terkenal sebagai ikon wisata Probolinggo paling indah dan paling banyak dikunjungi. Kata Bromo berasal dari kata Brahma yang merupakan salah satu dewa agama Hindu. Gunung Bromo memang tidak besar seperti gunung api lain di Indonesia, tetapi memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan. Dari puncak Pananjakan pada ketinggian 2.780 meter di atas permukaan laut, wisatawan dapat melihat pemandangan matahari terbit dan Gunung Semeru yang mengeluarkan asap dari kejauhan. Masyarakat suku Tengger merayakan festival Yatnya Kasada atau Kasodo setiap tahun sekali dengan memberikan sesaji berupa sayuran, ayam, dan uang yang dipersembahkan pada dewa dan dibuang ke dalam kawah Gunung Bromo sebagai wujud rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Zaman dahulu ketika Kerajaan Majapahit menerima banyak serangan dari berbagai daerah, banyak penduduk pribumi kebingungan mencari tempat tinggal, sampai akhirnya mereka terpisah menjadi 2 bagian. Sebagian menuju Bali, sisanya menuju Gunung Bromo. Kedua daerah ini sampai sekarang memiliki kesamaan, yaitu mayoritas penduduknya menganut agama Hindu. Dan Tengger diyakini berasal dari legenda Roro Anteng dan Joko Seger. Teng merupakan akhiran nama Roro Anteng dan Ger merupakan akhiran nama dari Joko Seger. Gunung Bromo dipercaya sebagai gunung suci masyarakat Hindu. Masyarakat Hindu biasa menyebutnya dengan nama Gunung Brahma. Untuk dapat sampai di lokasi wisata Kawah Gunung Bromo dari tempat parkir jeep, para pengunjung dapat menggunakan jasa sewa kuda atau berjalan kaki kurang lebih sekitar 1,5 kilometer untuk sampai ke tangga yang berjumlah sekitar 250 anak tangga. Jalan yang dilewati berpasir dan melewati pura suci suku Tengger yang difungsikan untuk melaksanakan perayaan Yatnya Kasada atau biasa disebut dengan nama upacara Kasodo. Gunung Bromo memiliki garis tengah sekitar 800 meter utara ke selatan dan 600 meter timur ke barat. Sedangkan kawasan yang berbahaya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah. Merupakan sebuah padang sabana yang biasa disebut dengan nama Bukit Teletabis, Gunung Bromo, dan dikelilingi perbukitan. Kawasan Gunung Bromo bisa dikatakan memiliki pesona alam yang lengkap, mulai dari pemandangan matahari terbit, kemegahan kawah wisata Bromo, kaldera atau lautan padang pasir, dan hamparan rumput yang terdapat di padang sabana ini. Merupakan hamparan lautan padang pasir hitam yang luas dan indah. Lokasinya berada di sekitar kaldera, tepat pada bagian timur kawasan wisata Gunung Bromo. Tempat ini menjadi populer sejak dijadikan sebagai lokasi syuting film Pasir Berbisik yang dibintangi Dian Sastrowardoyo. Di tengah lautan pasir terdapat sebuah pura yang biasa dijadikan sebagai tempat sembahyang masyarakat suku Tengger. Gunung Bromo adalah lokasi terbaik di Indonesia untuk melihat matahari terbit.
Untuk dapat mencapai Pananjakan Gunung Bromo, wisatawan dapat menggunakan jasa sewa jeep. Berangkat menuju puncak Pananjakan Gunung Bromo harus dilakukan pada dini hari sekitar pukul 3. Gunung Bromo tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang indah dan kebudayaan saja. Dalam bidang agrowisata, Anda juga dapat menemukan kawasan yang memiliki nuansa berbeda. Di kawasan wisata kebun stroberi, Anda dapat memetik buah stroberi langsung dari tangkai pohon dan menikmatinya. Buah stroberi yang tumbuh di Gunung Bromo ini berbeda dengan yang ada di daerah lain. Stroberi yang tumbuh di Gunung Bromo mempunyai cita rasa khas, yaitu legit dan berwarna merah merona. Pada hari ke-14 Festival Hindu Yatnya Kasada, masyarakat Tengger yang hidup di sekitar Gunung Bromo melakukan pendakian gunung dengan membawa sesaji atau persembahan berupa buah, beras, sayuran, bunga, dan juga ternak. Masyarakat Tengger akan mempersembahkan semua sesaji tersebut kepada para dewa gunung dengan cara melemparkannya ke dalam kaldera. Asal-usul dari ritual ini berasal dari legenda di abad ke-15, di mana ada seorang putri bernama Roro Anteng dan suaminya Joko Seger. Pasangan ini awalnya tidak memiliki keturunan, sehingga mereka akhirnya memohon bantuan para dewa gunung dengan syarat Roro Anteng dan Joko Seger harus melemparkan anak ke-25 mereka yang bernama Jaya Kusuma ke dalam kawah berapi sebagai persembahan. Setelah menceburkan diri ke dalam kawah, Jaya Kusuma meminta kepada masyarakat Tengger supaya mempersembahkan hasil ladang mereka ke dalam kawah setiap tanggal 14 bulan Kasada. Tradisi ini melemparkan hasil ladang ke gunung berapi untuk menenangkan para dewa ini kemudian berlanjut hingga sekarang dan disebut dengan upacara Yatnya Kasada. Meskipun berbahaya, beberapa warga mengambil risiko naik turun kawah gunung dalam upaya membawa barang yang akan dikorbankan. Mereka percaya hal tersebut dapat membawa keberuntungan. Pada padang pasir terdapat sebuah candi Hindu bernama Pura Luhur Poten. Candi tersebut memegang arti penting untuk masyarakat Tengger yang tersebar di desa-desa pegunungan seperti Argosari, Ngadisari, Ngadas, Wonokitri, Ranupani, Ledo Ombo, dan Wonokerso. Candi ini menjadi tempat utama dalam upacara Yatnya Kasada tahunan yang berlangsung kurang lebih 1 bulan. Pada hari ke-14, biasanya masyarakat Tengger akan berkumpul di Pura Luhur Poten untuk meminta berkah dari Ida Sang Hyang Widiwasa dan penguasa Mahameru Gunung Semeru. Sebagai macam hasil bumi dibawa ke tepi kawah Gunung Bromo yang selanjutnya akan dilemparkan sebagai persembahan. Perbedaan yang menonjol antara candi di Bromo dan candi yang ada di Bali adalah jenis bahan batu dan bahan bangunannya. Pura Luhur Poten yang ada di Bromo menggunakan batu hitam alami berasal dari gunung api, sementara candi di Bali sebagian besar terbuat dari material batu bata merah. Aktivitas Gunung Bromo sebelum meletus pada 19 Februari 2019, Gunung Bromo tercatat mengalami lebih dari 50 kali erupsi sejak abad 20 hingga 21. Gunung Bromo meletus pertama kali pada tahun 1804, kemudian meletus lagi pada tahun 1815, 1820, dan seterusnya sampai yang terakhir tahun 2015 sampai 2016. Sekianlah cerita Gunung Bromo, semoga bermanfaat bagi kalian dan bagi siapapun yang belum pernah mengunjungi Gunung Bromo, semoga suatu hari nanti bisa mengunjungi Gunung Bromo dan menikmati keindahan Gunung Bromo. Sekian channel saya ucapkan terima kasih.